Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pagi hari ini hari Sabtu tanggal 9 Mei ya. 9 Mei 2026. Trip tipis-tipis ya. Saya pakai Elop Giga Sanggar Karya Rizky Wijaya Trans ya. Matur suwun support unitnya Mas Anto, Mas Eko ya, atau Mas Iwan sampun atau sudah disupport unit. Saya sekarang sudah berada di Playen Gunung Kidul, tepatnya di SPBU berapa ini ya, SPBU 4455814. Berhenti sejenak di rest area ya, kita mampir toilet sejenak ya. Tujuan kita ke Wonosari Gunung Kidul ya. Untuk hari ini saya membersamai Bapak Ibu pensiunan pegawai Puskesmas yang ada di wilayah Galur ya, Galur Kulon Progo. Acaranya bersilaturahmi dan berwisata. Kita bersilaturahmi dulu di Wonosari. Setelah acara itu lanjut wisata ke sejumlah pantai yang ada di Gunung Kidul. Ya, ini hanya sekedar cerita ya. Sekedar cerita soal ini ya. Kelangkaan bahan bakar jenis solar. Seperti itu. Agak sulit menurut saya untuk beberapa minggu ini, bahan bakar solar agak sulit ya. Jadi tidak semua SPBU menyediakan bahan bakar solar. Di saat naiknya harga bahan bakar Dexlet dan Pertalite cukup lumayan ya, naiknya cukup lumayan dari angka 14.000 menjadi sekarang 26.000. Ya, harga bahan bakar non subsidi naiknya signifikan sekali. Nah, sementara untuk bahan bakar solar yang dibilang bersubsidi dari pemerintah kondisinya minim ya. Jadi kita harus berhemat dan juga bisa mensiasati. Nah, cara mensiasatinya gimana ya? Nanti saya cerita ya. Mensiasati biar kita tidak kerepotan mencari bahan bakar. Nah, seperti tadi saya juga agak kerepotan ya, karena persiapannya mendadak ya. Ya sebenarnya mendadak, tadi malam sudah persiapan. Hanya saja di beberapa SPBU dekat rumah itu kosong ya, tidak ada solar. Akhirnya tadi saya cari sambil jalan, alhamdulillah dapat dan tidak harus antri lama ya. Oke, kita nunggu dulu. Kita cerita lagi nanti soal bahan bakar solar. Aman ya. Kalau di sini tidak tersedia solar ya, tersedianya Dexlet. Tersedia Dexlet. Dexlet ternyata kosong. Belum tersedia. Oke, kita lanjut perjalanan. Jadi lokasinya tidak jauh dari sini ya. Ya paling sekitar 15-20 menit lagi sampai di tujuan pertama. Sampun Ibu nggih? Nggih. Ya, alhamdulillah sampai juga ya di
tujuan pertama. Ya, sepertinya acara di sini cukup ya. Sekarang jam 1. Ya, tidak terasa ya, dari jam 10 jam setengah 10 tadi ya. Sampai di sini acaranya santai-santai, ngobrol, bertemu, berjumpa kembali ya. Mereka sudah purna tugas di Puskesmas yang ada di wilayah Galur, terus mereka berkumpul kembali. Nah, saatnya acaranya jalan-jalan mampir ke pantai yang terdekat dengan sini ya, paling sekitar 20-30 kilo ya kalau dari sini ya, pantainya cukup lumayan jauh, masih ada 1 jam perjalanan lah kira-kira. Ya, alhamdulillah sampai di kawasan parkir wisata Pantai Baron yang ada di Gunung Kidul. Oke, saya tadi sempat cerita soal mensiasati soal bahan bakar solar ya. Dimana kondisi sekarang saat ini bahan bakar solar itu dibilang gampang ya gampang, dibilang sulit ya sulit. Nah, di saat istilahnya kayak ada trip dadakan ya, apalagi kendaraan yang sering dipakai oleh orang lain, kebanyakan kendaraan elf terutama itu bahan bakar jarang kondisi full ya. Contoh ini aja ya, nah segitu ya, tidak full seperti itu. Nah, kan tetapi saat ada trip biasanya kan kendaraan ini pasti disiapkan malam. Nah, siapkan malam sebelum jam 12 atau bahkan ada yang jam 12 baru ready ya, seperti itu. Otomatis persiapannya kalau tidak full, sementara trip yang akan dilalui itu trip luar kota yang membutuhkan bahan bakar banyak ya. Sementara beberapa SPBU itu membatasi pembelian. Ada yang membatasi sehari hanya 1 kali pembelian, ada yang membatasi 300.000 dalam sehari, ada yang membatasi 200.000. Pokoknya macam-macam ya, dibatasi semua. Sementara kalau kita membeli untuk mencukupi selama perjalanan dalam sehari, kalau hanya lingkup lokal sih masih aman ya. Bahan bakar solarnya dalam arti cukup lah, misalkan 100.000, 200.000 cukup. Nah, kalau sampai trip luar kota agak repot juga. Ya, jadi kalau saya mensiasatinya seperti ini. Jadi kita harus selalu kendaraan itu kondisi full ya. Jadi sampai di garasi atau selesai itu trip itu full, kondisi full. Mereka kondisi full. Jadi meskipun jalan tidak jalan itu harus selalu full. Kalau kondisi full itu tenang ya, pemakaian berikutnya tenang. Tetapi untuk yang memakai selanjutnya juga harus bertanggung jawab. Banyak sih driver-driver itu yang curang, dalam arti mengembalikan kendaraan itu bahan bakar itu tidak sesuai atau tidak kembali semula. Nah, tergantung masing-masing mandor atau pemilik itu menerapkan. Kalau memang kondisi full itu biasanya ada juga ya full. Nah, kita punya stok juga di garasi itu, paling tidak punya sekitar 20 liter lah, minimal 20 liter. Caranya kita beli dulu full sehari ini, misalnya tidak jalan 2 hari 3 hari, kita pakai untuk mencari stok beli BBM. Nanti kita simpan di jerigen, meskipun jumlahnya jangan terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak nanti kita dibilang menimbun ya. Itu hanya sebagai antisipasi. Jadi
Misalkan unit sudah sampai garasi, meskipun full ya, ini jarum ini full sampai ke F itu belum tentu di tangki itu full sampai di lubang pengisian ya. Nah biasanya ada juga yang sampai di garasi itu harus selalu dicek dulu kondisi bahan bakar. Kadang ada juga misalkan seperti tempat saya itu di Kulon Progo, terus bahan SPBU terdekat itu jaraknya sekitar 3 kilo dan 10 kilo. Nah kalau jarak segitu masih aman ya, paling kondisi full dari SPBU terdekat dari tempat saya itu masih aman, dalam arti bahan bakar solar itu masih aman. Tapi kalau dari kota Yogyakarta sampai tempat saya itu sekitar 30 kilo. Nah itu misalkan di SPBU di seputaran Yogyakarta itu di full, nanti sampai garasi di sini masih full, cuman kondisi di tangki sudah berkurang banyak ya. Ya kira-kira bisa sekitar 4-5 liter lah kira-kira. Karena untuk elf seperti ini kan 1 liter paling irit sekitar 10 kilo ya. 10 sampai 11 kilo paling irit itu. Jadi bisa diperkirakan. Ya intinya tadi kita selalu kondisi full sebelum berangkat, dan kita juga punya stok di rumah meskipun hanya sekitar 10 sampai 20 liter lah pakai jerigen, kita punya simpanan antisipasinya. Jadi untuk mensiasati kondisi bahan bakar solar yang kadang sulit dicari di sejumlah SPBU, kita mempersiapkan dirinya seperti itu. Jadi kondisi kendaraan harus selalu full tank, itu lebih aman. Nah nanti kalau ada driver yang tidak tertib, ya tinggal nanti kita klaim bahan bakar solarnya, kita siapkan dari yang ada di garasi, tinggal nambah aja berapa liter, nanti tinggal klaim. Tapi itu tergantung masing-masing pengelola. Ada yang pengelola menerapkan seperti itu, ada yang cuek, ada yang kondisi bahan bakar itu selalu habis. Ya itu hanya sebagai pengalaman saja, mensiasati di saat bahan bakar itu agak sulit di seputaran Yogyakarta. Oke, itu saja pengalaman dari saya, semoga bermanfaat. Asam urat sopo?